Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ferry Noperman selaku dosen pengampu pada mata kuliah Konsep Dasar Fisika dan Hibda, serta teman-teman seperjuangan kelas yang saya banggakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang gelombang cahaya dan bunyi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helen Century dengan NPM A1G020037. Adapun agenda pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama tentang gelombang, yang kedua pembahasan tentang gelombang cahaya, dan yang ketiga yaitu pembahasan tentang gelombang bunyi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita memasuki materi yang pertama yaitu gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat gerak gelombang, dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan. Klasifikasi gelombang dalam kenyataannya sangat beragam. Ada yang menurut arah perambatannya, ada yang menurut medium perambatannya, serta menurut dimensi penyebaran rambatannya. Namun yang akan dibahas pada kali ini yaitu saya hanya membahas tentang 2, yaitu pengklasifikasian gelombang menurut arah perambatannya dan kebutuhan medium perambatannya. Seperti yang telah disajikan dalam PPT saya, yaitu yang pertama menurut arah perambatannya. Gelombang ini terdiri dari 2, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini analog dengan pulsa longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan, dibuat bersosialisasi ke atas dan ke bawah di sebuah ujung, maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Koil-koil pada pegas tersebut bergetar bolak-balik di dalam mana gangguan berjalan sepanjang pegas. Gelombang longitudinal dapat kita lihat bersama-sama yaitu dalam PPT yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran. Misalnya gelombang cahaya, di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnetnya tegak lurus kepada arah penjalarannya. Gambar dari gelombang transversal dapat dilihat juga dalam PPT yang telah saya sajikan. Selanjutnya yaitu gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. Gelombang ini terdiri dari 2 juga. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat merambat. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang bunyi. Yang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet, yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Sumber gelombang mekanik ada 5, yaitu osilasi listrik, yang kedua sinar matahari menghasilkan sinar inframerah, yang ketiga lampu merkuri menghasilkan ultraviolet, yang keempat yaitu inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma, yang kelima yaitu penembakan elektro dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, yaitu digunakan untuk ronsen. Selanjutnya yaitu gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat dilihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Adapun di sini saya akan menjelaskan pengertian cahaya menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Maxwell, cahaya ialah suatu gelombang elektromagnetik karena kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan gelombang cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 108 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik tersebut tercipta dari adanya perpaduan antara medan listrik dan medan magnet kuatnya saling tegak lurus. Yang kedua yaitu menurut Newton. Newton menyebut gelombang cahaya ialah partikel-partikel kecil yang dinamakan corpuscle. Jika sumber cahaya memancarkan cahaya, maka partikel-partikel tersebut akan mengenai mata dan menimbulkan kesan atau pantulan dari suatu benda. Selanjutnya yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya ada 2. Yang pertama yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami merupakan cahaya yang berasal dari sinar matahari maupun petir.
Sumber cahaya alami memiliki sifat tidak menentu, tergantung pada iklim, musim, dan cuaca. Misalnya sinar matahari yaitu sinar ultraviolet atau UV yang terkandung dalam cahaya alami dapat merusak struktur permukaan material. Sumber cahaya alami yang masuk melalui skylight atau jendela dapat dirancang secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penambahan aksesoris seperti tirai, kaca film, ataupun bidang yang disusun pada lubang cahaya, sebagai penghalang atau penyaring cahaya akan memberikan efek tertentu dalam ruang dalam. Yang kedua yaitu cahaya buatan. Cahaya buatan dapat kita lihat dalam PPT yang telah disajikan, yaitu ada berasal dari lilin, kembang api yang sering dimainkan oleh anak-anak, korek api, maupun lampu. Contoh-contoh tersebut seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sumber cahaya buatan awalnya mengalami kesulitan untuk penempatan posisi dan untuk mempertahankan kestabilan kuat cahayanya. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, cahaya buatan menjadi mudah untuk diaplikasikan di berbagai tempat dan kuat cahayanya dapat diatur sesuai keinginan penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Pertama, arus cahaya. Arus cahaya ini dapat kita definisikan sebagai jumlah total cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya setiap detik. Besaran arusnya cahaya dengan 1 lumen atau 1 M dinyatakan dengan persamaan 3. Yang kedua yaitu atau B, kuat penerangan dengan dilambangkan dengan huruf E besar. Adalah pernyataan kuantitatif untuk arus cahaya yang menerima atau sampai pada permukaan bidang. Kuat penerangan disebut pada tingkat penerangan atau intensitas penerangan merupakan perbandingan antara intensitas cahaya dengan luas permukaan yang mendapat penerangan. Yang C yaitu terang cahaya. Adapun sifat-sifat cahaya ada 4 yang telah disajikan dalam gambar PPT ini, yaitu yang pertama memiliki arah rambatan yang lurus. Secara natural, arah rambatan sebuah berkas cahaya akan cenderung lurus. Arah rambatan cahaya akan berubah ketika ada gangguan dari medium rambat, penggerakan sumber cahaya, dan sebagai berikut. Misalnya, di sini dapat saya contohkan bahwa sebuah gelas yang kita senter akan merambat lurus cahayanya. Yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau disebut dengan refleksi. Ketika cahaya dari udara menyinari sebuah permukaan kaca, maka ada 2 peristiwa yang terjadi, yaitu cahaya tersebut akan dipantulkan dan juga dibiaskan. Sudut datang sinar akan memiliki besar yang sama dengan sudut refleksi. Di sini saya berikan contoh bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan, yaitu seperti saat kita berkaca pagi-pagi. Kita akan melihat tubuh kita berkaca sehingga kaca akan memantulkan kembali cahaya yang tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu sifat cahaya yang ketiga dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi. Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa jika sebuah sinar polikromatik melewati prisma, maka sinar tersebut dapat dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda, dinamakan sebagai dispersi cahaya. Nah, di sini sangat jelas bahwa contoh yang dapat kita temui dalam sehari-hari yaitu pelangi. Pelangi merupakan cahaya yang dipisahkan sehingga memisahkan cahaya menjadi warna-warna yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari sebuah medium ke medium yang lain. Besar perubahan atau pembelokan yang dihasilkan tergantung pada indeks bias dari kedua medium dan dapat dideskripsikan oleh hukum Snellius. Di sini dapat saya contohkan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan seperti saat kita memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air. Di situ akan terlihat bahwa besar pensil yang di dalam air dengan pensil yang di atas permukaan air itu berbeda, sehingga seperti patah. Yang keempat yaitu manfaat cahaya. Manfaat gelombang cahaya yang pertama yaitu dalam bidang kedokteran, yaitu penggunaan sinar X. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan sinar X ini yaitu untuk menggambar atau merekam gambar letak tulang di dalam badan saat terjadi keretakan atau patah tulang. Yang kedua yaitu baik untuk tanaman.
Sinar ultraviolet yang sangat dibutuhkan tanaman untuk proses asimilasi atau fotosintesis dalam tanaman tersebut sehingga kuman yang ada pada tanaman tersebut akan mati. Manfaat yang ketiga yaitu kamera foto. Gelombang cahaya juga berguna untuk kamera foto. Cahaya merupakan partikel yang disebut dengan foton. Paket cahaya yang disebut dengan spektrum lalu dipersepsikan secara visual indera penglihatan sebagai warna, dan bidang studi ini dikenal dengan sebutan optik. Manfaat yang keempat yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari membantu proses produksi vitamin D dalam tubuh kita. Sehingga dalam sekarang ini yaitu sedang masa-masa COVID, sehingga kita disuruh untuk berjemur setiap pagi agar mematikan kuman-kuman dalam tubuh kita. Manfaat yang kelima yaitu pemanfaatan cahaya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Hal tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari bahwa seringkali orang memakai cahaya atau sinar matahari langsung untuk sumber listrik dengan panel surya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Di sini saya akan menjelaskan gelombang bunyi menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu pendapat ahli menurut The Physics Classroom. Gelombang bunyi adalah sifat mekanis yang dihasilkan dari getaran bolak-balik dari partikel-partikel medium yang dilaluinya untuk melakukan perambatan. Jika gelombang suara bergerak dari kiri ke kanan melalui udara, maka partikel-partikel udara akan dipindahkan baik ke kanan dan ke kiri saat energi gelombang suara melewatinya. Yang kedua yaitu menurut The Physics Hyper-to-the-Box. Bunyi adalah gelombang mekanis longitudinal yang senantiasa dapat melakukan perjalanan melalui media atau apapun, tetapi tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampa, sehingga tidak ada suara di luar angkasa. Yang pertama yaitu besaran dasarnya. Ada beberapa besaran dasar dalam gelombang bunyi yaitu ada 6. Yang pertama periode, amplitudo, frekuensi, cepat rambat, panjang gelombang, dan fase. Yang pertama yaitu periode. Periode adalah jumlah waktu dalam satu getaran. Dapat kita lihat bahwa periode adalah perbandingan antara satu bukit dengan bukit yang lainnya, itu merupakan yang dinamakan dengan periode. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Dapat kita lihat pada gambar yang telah saya sajikan bahwa di sini ada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Yang ketiga atau C yaitu amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoide. Dapat dilihat dalam gambar yang telah disajikan bahwa amplitudo itu adalah tingginya sebuah bukit saat getaran bunyi terjadi. Yang keempat yaitu cepat rambat. Cepat rambat adalah hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Yang kelima yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang adalah sebuah jarak selang satuan berulang dari sebuah pola gambar. Yang keenam yaitu fase. Fase adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Yang kedua, adapun medium perambatan bunyi. Ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama saya akan menjelaskan medium perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi merambat melalui benda padat, kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Yang kedua yaitu perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika kita membenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Yang ketiga yaitu medium perambatan bunyi melalui benda gas atau udara.
Bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumpukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain yang bisa saya berikan yaitu pada saat lonceng dipukul. Kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Yang ketiga yaitu klasifikasi frekuensi bunyi. Ada 3 klasifikasi frekuensi bunyi, yaitu yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang tidak bisa didengar oleh kita atau manusia. Bagi beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba, bunyi ini masih dapat mereka dengar. Frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik ini kurang dari 20 Hz. Selain itu, bunyi ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi yang dihasilkan. Kalaupun ada pengurangan besar frekuensi, itu terjadi tidak terlalu signifikan. Nah, maka dari itu, biasanya getaran gempa dan aktivitas gunung berapi pun dapat diketahui. Tentunya yang menggunakan alat tadi, yaitu seismograf. Yang kedua yaitu audiosonik. Bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Besar frekuensi bunyi ini ialah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini punya frekuensi yang lebih besar dari 20 Hz. Berhubung frekuensinya terlalu besar, maka kita sebagai manusia tidak dapat menangkapnya. Tapi ada pun hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini seperti kelelawar. Bunyi ultrasonik ini sulit untuk menembus hambatan dengan struktur padat atau keras. Jadi, bunyi tersebut hanya bisa dipantulkan. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan bunyi ultrasonik ini, yaitu khususnya di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, bunyi ultrasonik ini bisa digunakan untuk mendiagnosa janin dalam kandungan. Selanjutnya yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi sama seperti sifat-sifat cahaya sebelumnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya saat kita, seperti gambar yang telah disajikan, saat kita teriak di sebuah bukit, itu akan dipantulkan kembali bunyinya kepada kita. Misalnya lagi yaitu bunyi tersebut mengenai permukaan batu atau kaca ataupun besi. Yang kedua yaitu pembiasan atau disebut dengan refraksi. Sifat selanjutnya adalah refraksi atau pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya, yang satu melewati air dan udara. Maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Contoh gambarnya dapat kita lihat dalam PPT yang telah saya sajikan. Yang selanjutnya yaitu pelenturan atau difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit. Maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya ketika kamu melewati gang sempit, kamu akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang, karena bunyi ini bisa melewati celah-celah sempit. Yang selanjutnya yaitu sifat keempat perpaduan atau interferensi. Interferensi ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Sifat yang keempat yaitu perpaduan atau interferensi. Interferensi ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Adapun pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama aplikasi ultrasonik.
Gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain yaitu kacamata tunanetra, dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik. Pemanfaatan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Manfaat yang kedua yaitu mengukur kedalaman laut. Manfaat yang ketiga yaitu alat kedokteran, misalnya pada pemeriksaan USG atau disebut dengan ultrasonografi. Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai gelombang cahaya dan bunyi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Lun Syanturi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.